Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu mencari pujian dan tidak bisa menerima kritik? Mungkin saja mereka seorang NPD. Maaf ya Pak, saya nggak percaya yang namanya teroris. Karena apa? Karena di dalam Islam itu tidak ada teroris, itu bahasa Arabnya nggak ada. Islam radikal pun, radikalisme itu juga dalam bahasa Arabnya juga nggak ada. Artinya apa? Artinya di Islam itu tidak ada radikalisme, juga tidak ada terorisme. Karena bahasanya aja nggak ada. Siap, Komandan. Tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Apakah Islam bukan tauhid? Laporan selesai. Jadi ini hanya permainan ya tadi kekuatan dunia yang menganggap bahwa Islam itu adalah radikal dan teroris. Oke, kalau tulisannya begini bagaimana ya Ahmad Dhani? Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Para teroris tidak ada satupun setelah mereka melakukan aksi terornya lalu mengatakan kami ini adalah teroris. Tidak ada, tapi mereka mengatakan ya, kami mengklaim bahwa itu adalah aksi kami. Teroris. Padahal sebenarnya kita bisa lawan itu sebenarnya, bahwa di dalam Islam itu nggak ada. Teroris itu nggak ada bahasa Arabnya, bahkan radikalisme itu nggak ada bahasa Arabnya gitu. Islam garis keras itu tidak sama dengan radikalisme gitu. Maka dari itu saya tuh termasuk orang yang menolak. Seandainya saya di Komisi 3, makanya saya nggak boleh di Komisi 3. Seandainya saya di Komisi 3, saya akan usulkan tidak ada lagi biaya-biaya untuk melawan deradikalisasi atau terorisme. Itu saya akan saya hapuskan. Mohon pemerintah menghapuskan dana-dana anti radikalisme dan anti terorisme itu nggak ada. Ya mungkin BNPT juga nggak ada. Kalau saya Komisi 3 ya, untungnya saya bukan Komisi 3 begitu. Jadi saya bisa ngomong. Kalau besok-besok ada yang ngebom gereja, ngebom gedung istana, ngebom gedung hotel misalkan, apakah kita biarkan saja begitu Ahmad Dhani? Dari musisi masuk di dalam institut negara, otomatis akan mempengaruhi yang lain-lainnya. Wah, gawat ini. Istrinya juga guys. Muridnya siapa ini ya? Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Masa jahil saja kok bangga. Seorang NPD yang haus validasi selalu ingin dipuji. Mereka terus-menerus membanggakan pencapaiannya dan penampilannya, walaupun itu biasa-biasa saja. Mereka juga tidak tahan dikritik. Kritik sekecil apapun dianggap serangan yang menyakitkan. Selalu mencari perhatian dengan cara ekstrim, pamer, atau pura-pura menjadi korban untuk menarik simpati. Nah teman-teman, NPD di sini maksudnya itu adalah narcissistic personality disorder ya. Dalam bahasa kita adalah gangguan kepribadian narsistik. Tapi di sini yang narsis itu maksudnya orang yang beragama. Biasanya tuh nggak mau dikatakan jelek sedikit, merasa keserang gitu loh. Selalu butuh validasi. Makanya kalau untuk agama satu ini kita mesti sanjung-sanjung. Jangan sampai kita katakan apa adanya dan sejujurnya. I say yes. Merendahkan orang lain agar bisa merasa superior dan unggul. Bahkan mereka sering menguji kesetiaan orang lain. Mereka akan selalu berusaha memastikan orang di sekitar mereka untuk terus mengagumi dan memuja mereka. Secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Marantadi Cilegon. Allahu Akbar. 2. Segera membuat peraturan wali kota Perwal atau surat keputusan wali kota Cilegon untuk menguatkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 18. Mohon itu izinnya di studio alam harap dicabut. Maaf ya Pak, saya nggak percaya yang namanya teroris.
Islam radikal pun, radikalisme itu juga dalam bahasa Arabnya juga nggak ada. Artinya apa? Artinya di Islam itu tidak ada radikalisme, juga tidak ada terorisme. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Wah, rahmatan lil alamin. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang selalu mencari pujian dan tidak bisa menerima kritik? Mungkin saja mereka seorang NPD. Seorang NPD yang haus validasi selalu ingin dipuji. Mereka terus-menerus membanggakan pencapaiannya dan penampilannya. Hai, gue wanita yang berhijab. Gue sukanya sama laki orang. Hai, saya wanita kafir, tapi saya tidak suka merenggut laki orang. Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamofobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu. 100 juta, selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main loh. Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25. Selamat. Itu mau kasih berapa? 50 juta, 25 juta. 25. Selamat. Mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu, mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Mereka, kau nggak bro, gua tadi barusan habis belah bulan. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu nggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Jika Anda sering berurusan dengan orang seperti ini, ingatlah, mereka bisa menguras energi Anda. Cobalah untuk tetap tegas dan jaga batasan Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Bagikan pengalaman Anda. Saya Galih Terapis. Terima kasih.